Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kesempatan waktunya sudah mau menyempatkan hadir di acara hari ini. Mungkin ini kesempatan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif ya. Ini salah satu tugas dari CGP. Mungkin bukan maksud saya untuk menggurui atau apa ya, untuk mengajari itu bukan, tapi hanya ingin berbagi saja Bapak Ibu, karena memang tugasnya seperti itu. Oke, untuk tujuannya ini mungkin berbagi praktik baik, jadi hanya ingin memang berbagi saja. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk kita semua, kalaupun tidak juga jadi pengetahuan yang baik itu untuk kita. Jadi apa saja yang akan dibahas yaitu tentang modul budaya positif. Nah, apa aja yang dibahas di modul budaya positif itu? Yang pertama adalah paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar dan posisi kontrol, terakhir restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, nah kita mulai dari ini prinsip belajar Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi kita itu sebagai guru itu ibaratnya seorang petani. Jadi kita tuh sebagai guru ibaratnya sebagai seorang petani. Jadi petani itu kan hanya bisa menuntut untuk tumbuhnya padi gitu. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat, dan lain sebagainya, tapi tidak jadi mengubah kodratnya dia sebagai padi gitu. Jadi kalau misalnya kita nanamnya padi ya nggak mungkin tumbuhnya jadi jagung gitu kan ya. Jadi kalau kita nanamnya padi pasti jadinya padi. Cuman kita sebagai petani hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, lingkungannya saja, lingkungannya gitu kan, ngasih stimulus, pupuk, air. Nah itu ibaratnya Ki Hajar Dewantara itu mengambil contoh seperti itu. Jadi kita sebagai guru ibaratnya kayak petani. Anak itu sudah kodratnya seperti itu, kita hanya bisa mengatur lingkungannya seperti apa gitu. Kita bisa memaksimalkan potensi yang anak miliki kayak gimana. Tapi tidak bisa mengubah anak jadi Superman gitu, nggak bisa. Jadi anaknya yang dia potensinya hanya sebagai untuk jadi polisi, ya mungkin dia akan jadi polisi seperti itu. Kita hanya bisa mengkondisikan sampai ke situ. Nah, ini salah satu filsafat ya kalau pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Atau ini ada semboyan yang paling ininya. Ini tertutup ini. Ya, Ingmasel Turi Handayani gitu. Itu mas semboyan yang paling. Artinya apa itu teh? Artinya apa artinya? Artinya apa? Ingal Sasung Tulodo di depan sebagai teladan. Dengan Ing Madya Mangun Karsa itu di tengah jadi pemberi motivasi atau memberi dukungan. Itu Turi Handa ini di belakang memberi dorongan. Jadi kalau anaknya jatuh kayak gimana juga nggak peduli, ya udah dorong. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama itu yang bisa kita rubah atau yang bisa kita kondisikan itu adalah lingkungannya, gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan positif di sekolah, gitu. Sebagai seorang pendidik itu menciptakan kondisi suasana positif di lingkungan itu adalah langkah yang penting untuk mendukung perkembangan siswa. Jadi selain dari kodratnya siswa kayak gimana, maka lingkungan pun jadi perhatian penting gitu untuk bisa mengembangkan siswa gitu. Nah seperti itu apa ya. Nah ini alasan pentingnya kita menciptakan suasana positif gitu kan, salah satunya bisa meningkatkan prestasi akademik gitu ya. Ya. Kan kalau suasananya positif mah belajarnya juga nyaman. Mengembangkan kesejahteraan emosional, apa teh istilahnya tuh Bu kemarin tuh, kesehatan mental, mental yang sehat gitu ya. Kalau yang penting suasananya positif Pak. Baik apa tuh Menyehatkan dompet gitu. Itu lingkungan yang lain Bu, bukan lingkungan dulu. Oke, meningkatkan hubungan sosial, menurunkan perilaku negatif gitu kan, mengembangkan keterampilan sosial gitu. Nah ini hubungan suasana positif dengan proses belajar gitu kan ya tadi. Hubungannya antara lain adalah menciptakan suasana yang positif gitu kan. Terlihat dari kesehatan mental Bapak Ibu di sini gitu kan, ceria,
bahagia gitu. Walaupun jamnya 36 jam, 40 jam gitu kan, tapi tetap bahagia gitu. Berarti saya 25, Ibu aman. Bapak yang gitu yang 36. Saya 36, Pak. Saya 36. Terlihat dari Sama wajahnya. ibu yang baik. Sama Ibu yang ini 36 gitu. Tapi kan suasana positif ini dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu saling mendukung gitu kan ya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin yang bisa didiskusikan. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah gitu? Menurut Bapak Ibu, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Kalau belum, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Coba Bapak Ibu boleh berpendapat. Oke. Siapa yang mau jawab nih? Coba dia. Oke. Kalau untuk secara umum udah ya, secara dari sekolah udah diterapin tuh disiplin positif di sekolah, bahkan banyak diterapin di sekolah-sekolah lain. Misalnya nih, kayak kemarin ada beberapa yang lulusan CGP kan yang jadi kepala sekolah ya, banyak yang adaptasi disiplin positif kita. Kebiasaan kayak apa kebiasaan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat tuh mereka adaptasi. Apa-apa bagus kan berarti. Nah, yang belum itu apa? Mungkin ada beberapa ya termasuk saya di personal gurunya. Misalnya sama sekolah nih nggak boleh gini, tapi ada beberapa bapak ibu guru yang membolehkan, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi belum satu suara, Pak. Ketika kita misalnya dari tim kesiswaan dari sekolah sudah menerapkan si A nggak boleh gini-gini, tapi ada beberapa bapak ibu guru yang memberi kelonggaran. Oh, silakan boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak boleh di-spill dong namanya siapa. Maksudnya saya pribadi nih ya, saya introspeksi ke diri saya. Itu yang saya rasakan ya Bapak. Nah nggak kalau ada tambahan. Nah, Bapak Ibu, ada tambahan? Sedikit menambahkan Boleh. tadi yang disampaikan Bu Resna, jadi ada kesinkronan ya antara guru dengan pihak kesiswaan. Apa mungkin penyebabnya kira-kira apa gitu? Apa kurang sosialisasi juga ke gurunya atau bagaimana? Kadang Ibu jadi bertanya saya. kadang sosialisasinya Oh, itu iya. yang ke gurunya yang kurang, bisa jadi gitu kan seperti itu. Biasanya Ya. kayak gitu teh Bu. Izin menjawab dulu ya. Boleh. Biasanya sebenarnya udah dikasih tahu, cuman kesadaran bapak ibu gurunya aja yang nggak sadar gitu Mas. Ibu tanya lagi. Khawatirnya sosialisasinya kurang gitu ke guru juga. Kita Oke. sudah selalu sosialisasi apapun yang kita bikin program untuk kesiswaan pasti selalu di-share ya Bu ya, kan kita punya info ya. Ada grup info dinas di situ selalu di-share dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, ya berarti itu bapak ibu gurunya tidak terlalu memperhatikan seperti itu ya. Terima kasih. Ya, itu tadi saya contoh saya pribadi ya, bukan ke siapa-siapa gitu. Siap. Mumpung ada Bu Feni di sini, Pak. The next. Bapak hoax ya. Lagi kan. Oke, seperti itu. Jadi ada beberapa disiplin positif yang memang belum tidak sepenuhnya satu suara Ya. gitu ya Pak Ibu. Sebenarnya tapi kira-kira berpengaruh nggak ke pembelajaran kita di Berpengaruh Pak. Misalnya nih ya, kan kita nggak boleh tuh di kelas makan. Tapi ada beberapa bapak ibu guru yang memperbolehkan anaknya makan. Itu sebenarnya kita dari awal di pembelajaran dari kurikulum juga kan udah kasih warning tuh, di kelas nggak boleh jajan, nggak boleh makan. Oke, ada beberapa bapak ibu guru yang menerapkan nggak boleh jajan, nggak boleh makan. Kalaupun minum harus yang berwarna, nggak berwarna, yang putih ya, air mineral. Tapi ada tuh Pak, beberapa bapak ibu guru yang melanggar disiplin positif itu. Jadi, Tapi bahkan ada Pak ya, guru yang sok jajan dulu 5 menit. nah itu kalau kata saya udah melanggar sih ya. Jadi nanti si anak itu ngebandingin sama Bu Resna mah nggak boleh, sama bapak ini boleh. Bapak disebut Bapak. Ya misalnya ibu gitu. Tenang, ngobrol saya gitu dah. Mungkin ada alasan tersendiri gitu Bu, guru tersebut. Bisa jadi itu salah satu proses pembelajaran berpihak pada murid gitu ya. Jadi mengkondisikan anak-anak agar ini, tapi kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Ya. Oke. Iya Pak. Lanjut, Pak.
Oh, iya. Nah, ruang lingkup pembahasan budaya positif. Nah, apa aja yang kita bahas di budaya positif itu? Yang pertama tentu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Apa yang akan kita angkat di sini gitu kan. Terus yang kedua, teori motivasi. Itu ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terakhir itu ada restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti itu seperti apa, kita akan coba bahas satu-satu. Sekilas saja mungkin Bapak Ibu nanti kalau berniat untuk memperdalam, boleh ikuti CGP 12. Ini ada Nyala dompetku ini. ada apa? Ada salah satu teori dari salah satu tokoh gitu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Kalau kita ingin memperbaiki secara keseluruhan atau kerangkanya gitu secara utama keseluruhan, maka ubahlah cara kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah pemikiran kita yang harus seperti apa, pemahaman dan menyadari realitasnya seperti apa gitu. Jadi kalau ingin mengubahnya pelan-pelan, ya kita mulai dari diri sendiri. Tapi kalau kita ingin mengubah keseluruhan, maka seluruhnya itu harus jadi perhatian kita gitu. Jadi tidak lagi mulai dari diri sendiri gitu. Tapi harus semuanya kita perhatikan. Ya termasuk lingkungannya gitu kan, lingkungannya harus dilihat, anaknya dilihat. Iya lah. Berarti lingkungan itu mempengaruhi ya Pak ya? Betul, lingkungan. Kalau tidak disolatkan. Ini ada teori kontrol. Ini ada beberapa hal miskonsepsi tentang makna kontrol sendiri itu gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah guru itu mengontrol murid. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang secara tidak langsung ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau guru itu mengontrol, padahal semestinya tidak seperti itu gitu, tidak boleh seperti itu. Jadi maksudnya kontrol di situ bukan berarti guru mengontrol murid secara keseluruhan, mengarahkan, menyetir gitu, tidak seperti itu. Ya, terus yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Benar nggak Bapak Ibu? Tadi kan kata mengontrol murid, jangan sampai kayak setir ya. Setir. Contoh, kalau kita katakan mendisiplinkan anak, misalnya A, B, C, D, A, misalnya. Itu termasuk nggak? Nah itu termasuk, nah gitu. Kalau kita itu termasuk mendisiplinkan berarti ya. Kalau kita membuat disiplin anak, itu masuknya mengontrol atau enggak Bapak Ibu kira-kira? Tidak. Hah? Kira-kira gimana? Ya kita kembalikan dulu kan sebelumnya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Itu masuk mengontrol tidak? Tidak, tapi mendisiplinkan. Maksudnya mendisiplinkan anak untuk A, B, C, D gitu kan ya? Nah. Mengarahkan. Tugas tepat waktu, pulang ke sekolah tepat waktu gitu lah. Lebih ke mereka harus lebih ke tanggung jawab. Kan udah dikasih misalnya tanggung jawab harus kerjain tugas, bukan mengontrol lagi sih, itu lebih ke menumbuhkan jiwa tanggung jawab ke anaknya, ya nggak sih? Iya Bu. Kalau kata saya sih ya, bukan mengontrol. Bagian dari mengontrol juga. Nah, mungkin nanti kita jawab di belakang Pak tentang pemberian tugas ya berarti. Itu pemberian tugas, dari apa? Tepat waktu datang ke sekolah, dari seragamnya gitu kan. Ya, itu termasuk pemberian tugas nanti di belakang ada Pak. Nah, maksudnya mengontrol murid. Membuat biasa menurut Pak ya. Mengontrol Kita murid mengontrol, mendisiplinkan untuk menjadi si anak itu terbiasa. Nah itu. Karena kan yang disebut pembiasaan juga kayak Senin sampai Jumat, pembiasaan kan dari kata pembiasaan juga membiasakan si anak untuk menjadi terbiasa. Nah dari terbiasa itu menjadilah karakter, menjadilah perilaku yang diulang setiap harinya. Makanya Yang sebutnya pembiasaan. Kayak G14 bersamanya. Mungkin untuk mengontrol murid di sini tuh yang saya pahami gitu Bapak Ibu, kita itu kayak bukan memastikan murid itu untuk A gitu misalkan. Kamu harus jadi presiden ya, presiden.
Nanti kalau masalah tentang disiplin, pembiasaan, pelaksanaan disiplin positif nanti ada di belakang, Pak. iya. Nah, termasuk yang kedua ini Bapak Ibu. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Termasuk kan pemberian disiplin ya. Kamu harus ini. Nah, ternyata tidak semuanya itu positif dan efektif gitu. Dan itu pun tidak semuanya itu bermanfaat bagi siswa kayaknya sih, katanya gitu. Kata ini Bu, ada kata si dokter itu William Bu. ya. Si Bang Iya. Kata dokter itu. Kata dokter itu. Bukan kata saya. Yang ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah. dan menguatkan karakter Dapat menguatkan karakter. Kayaknya ini orangnya anti kritik gak sih? Bukan ya? Baper. Baper ya? Iya. Baperan. Jadi Tapi kan- beberapa kritik itu membuat orang merasa bersalah gitu. Iya sih emang merasa bersalah. Kalau kritik sama salah bedanya apa tuh, Pak? Kritik sama Bahasa Indonesia. guru bahasa Indonesia. Boleh di Nanya ke guru matematik. Tambah hiu ya. Ada banget. Yang keempat adalah orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, itu kan Iya. kenyataannya tidak seperti itu. Ilusi itu seperti ya, Tapi enggak. Tapi iya. padahal enggak gitu. Tapi iya gitu. Padahal enggak kata Padahal iya. enggak gitu. Jadi yang benar iya apa enggak Bapak? Ilusi Jadi Bu dia itu. ngambang gitu ya itu. Kata Morgana gitu. Kayak enggak tapi iya gitu. Iya, kayak Iya tapi enggak enggak, gitu. Nah, betul, gitu. betul. Mungkin itu yang harus kita cermati gitu kan ya. Seperti apa. Nah, ini termasuk berikutnya ada stimulus respon sama teori kontrol. Teori kontrol itu yang kita sama. nah ini yang membedakan antara stimulus respon kayak tadi Pak, kita memberikan sebuah disiplin, respon anaknya gimana gitu kan ya, sama teori kontrol. Kontrol berarti satu ini untuk mengontrol gitu kan ya, satu putusan A gimana ya. Ya kita cobain ya Bu. Kalau stimulus respon itu dia memperhatikan realitasnya tuh kita sama gitu. Ya. Terus semua orang melihat hal yang sama juga. Jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, kita melihat salah, anak pun harus melihat salah gitu. Ya. Anak datang terlambat nih, kita menganggap anak datang terlambat. Biar Nah, ketika kita kita memberikan stimulus, maka respon anak pun harus Sama. menganggap kalau dia Salah saya juga juga. bersalah gitu, Oh, iya. datang terlambat. Oh. Gitu. Sedangkan kalau teori kontrol tuh kamu salah gitu. Ya, cuma satu pihak. Satu pihak. Saya doang yang bilang Bapak salah, tapi Bapak nggak terima kalau Tapi itu salah. tapi saya nggak merasa salah kok gitu. Oh. Tapi kamu salah gitu. Nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Pak. Ya, seperti itu lah Bu. Nah, ini kita ke makna disiplin. Ya sebelumnya kita coba tanyakan diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Coba dijawab ya. Oh, dijawab dalam hati. Jawab dalam hati. Oh, udah dijawab Oh, dalam udah, ya. hati kan nggak boleh ngomong. Ya siap. Dijawab dalam hati. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Gitu. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tentu saja. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Yes. Nah, of course. Atau untuk mendapatkan hadiah? Oh, pasti. Atau untuk mendapatkan uang? Oh, itu apa? Apalagi kira-kira? Mendapat Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Aku sih Realitas ya Bapak Ibu sebenarnya. Sesuatu untuk mendapatkan uang ya, Pak. Itu sih realitas Kapal ya. sampai mengaku sekolah ya, Pak. Iya. Demi duit. Nah, ini ada salah satu pemikiran juga dari Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat gitu. Tapi disiplin itu kita bahas di belakang. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin itu bersikap kepada diri sendiri gitu. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi bukan atas dorongan dari yang lain, tapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, kalau kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, maka penguasa lain akan mendisiplinkan kita. Maka orang lain yang akan membuat kita disiplin gitu. Dan itu memang ada gitu
dalam suasana yang merdeka, meskipun dalam suasana yang merdeka. Iya, Gitu, iya. Pak Ibu. Betul, Pak. Ya seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Next aja dulu. Next dulu, Pak. Masih ada yang mau kosong. Oke, mari. Mari kita bayangkan kaitannya ketika tercipta masyarakat yang saling belajar gitu ya, Bu. Yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah tujuan dari disiplin diri. Gitu. Jadi dari kita, kemudian untuk lingkungan kita, seperti itu. Nah, berikutnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Ini ada 6 pendapat tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang mungkin bisa kita angkat di lingkungan sekolah kita. Yang mungkin sekarang familiar itu yang pertama ya, profil pelajar Pancasila gitu, karena ini yang digaungkan sama pemerintah. Ada 6 poin yang ditekankan ya, Bu. Yang pertama itu berkebinekaan global, tapi kan ini masih umum. Berkebinekaan global itu yang seperti apa nilainya kan masih tetap harus dirincikan gitu. Yang kedua bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman kepada Tuhan. Oh ini yang pertama. Aduh. Iya. Salah. Beriman dulu kan ya? Beriman. Sini. Yang ini lingkaran siklus, jadi nggak ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pasti mah ini 6 poin yang diangkat di profil pelajar Pancasila gitu. Nilai-nilai kebajikan ini. Nah, ini yang proyek nilai kebajikan dari Virtus Project. Ada banyak nilai yang mungkin bisa kita terapkan ke anak-anak. Tapi ini sebenarnya dirinci lagi dari profil pelajar Pancasila sebenarnya. Iya. Kalau saya lihat gitu. Jadi jenisnya baru banyak. ya sebenarnya ini pendapatnya dari organisasi yang berbeda. Tapi kalau kita lihat kan yang kalau profil pelajar Pancasila lebih umum. Ini saya lihat satunya lebih rinci lagi gitu. Ini yang dari ke-6 tadi itu ini yang paling banyak gitu, yang lebih rinci tentang nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa diterapkan di anak-anak. Nah, ini ada boleh Bapak Ibu bawa handphone tidak? Coba dong. Games ya? Boleh dibuka ini Bapak Ibu www.classpoint.app. Di browsernya aja buka www.classpoint.app. Kira-kira nilai kebajikan apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan penting untuk diterapkan di anak-anak? Ya kayak misalkan kayak tadi Bu, apa tuh? Santun, kreatif, bijaksana, gitu, tanggung jawab, baik. Itu mah kata-katanya terserah Ibu aja, nggak harus dari ke-6 tokoh ini gitu. Coba jawabannya hilang, Pak. Itu bisa sampai 5 Ibu jawabnya. Oh, ibu sana atau ya. Pilihannya yang mana? Pertanyaannya apa ini? Bebas ini. Bebas Ibu, dicantumin aja satu kata. Pertanyaannya apa ya? Ini tadi tulisannya mana lagi banyak orang di atas. Misalnya disiplin. Yang ngecer deh itu kan. Mana bisa? Coba di Bisa 5. Bisa ya, Pak. Katanya mau tambah jawaban lagi gitu. Disiplin. Pilihannya apa, Pak? Terus nanti mau tahu. Itu namanya Pak, namanya bikinin. Oh, saya sudah bikinin namanya jadi. Oke. Jadi kelasnya saya tutup namanya dimasukin dulu tadi. Baru. Kebersihan dan aku. Ya sebenarnya yang pernah diajarin waktu di atas ya bukan Pak? Ya, yang diklik nanti keluar aplikasi lain. Jamboard ya, nanti Ya, kayak Kan Bu, jamboard. ini saya pakai kelas poin. Pas poin langsung keluar gini ya? Kayak tem. Saya Hendy. itu kemarin teh Pak Hendy ya.
Ya Pak Hendi. Ya kita we Pak Dudung. Oh iya itu mah cowok semua. Hari itu tugas apa Pak? Itu mah pembatik Pak. Oh pembatik. Tahun kemarin. Oh jadi kalian gitu, jenderal gitu. Nah, jadi nanti muncul, nah ini berarti kayaknya angka yang banyak ini yang nulisnya banyak 3 orang kan. Ini 2 yang berpendapat. Tulisannya besar jadi banyak yang milih gitu. Nah, semakin banyak orang yang milih tulisannya semakin terlihat Kecil. yang kalau semakin sedikit semakin kecil gitu. Nah, itu nilai-nilai yang jadi banyak ya berarti Bapak ya. Bapak jadi nyontek gitu. Sebenarnya nggak ada pilihannya sih Bu, kira-kira yang menurut Ibu penting aja untuk diterapkan kepada siswa seperti apa? Takutnya harus sesuai dengan badan yang tadi. Nggak harus. Tadi makan hanya pendapat dari beberapa organisasi gitu. Referensi aja gitu. Referensi aja. Itu saya cuma hari Senin nanti besok itu banyak. Kebersihan nggak ada itu takut doang. Ini masih berlanjut Bapak Ibu? Mungkin kasih tahu ibu ada nih. Sudah 5 dibatasi ya? Dibatasi 5 yuk. Ya. Memang paling banyak kalau yang free 5. Free. Iya, Paling jadi banyak disiplin berarti ya. Ya, Jadi istrinya ternyata kesiswaan banyak loh. Pertama disiplin, kedua kreatif, yang lainnya nilai-nilai yang memang menurut Bapak Ibu berbeda dari yang lain gitu ya. Cuman semuanya berpendapat kalau ternyata nilai yang wajib yang penting dirasakan untuk ditanamkan itu adalah disiplin dan kreatif. Jadi kalau ini nanti misalkan yang jawab ini kita kasih bintang gitu. Kita kasih bintang. Ini ada bintangnya. Nanti muncul Ibu ada bintangnya, pemberitahuan bintang. Kalau Ada Pak. nih saya kita kasih nih bintang. Yang baru selesai udah keluar. Jadi untuk jawab misalkan anak-anak yang jawab ini kita kasih apresiasi mungkin. Kalau di kelas nanti. Kenapa ini? Kayak jambol siapa ya? Ibu dapat. Nah, Jaka. Emang nggak dapat? Ibu apa Bu? Ibu nggak dapat bintang karena nggak termasuk siswa yang di sini. Misalkan nih, Oke, baiklah. Ibu jawab apa? Ada, weh. Ini tanggung jawab sama Ada, ya. aku udah jawab. Belum daftar dia apa sebagai Tanggung jawab. anggota. Tapi ini jadi yang tidak spasi, berspasi sama ini dihitungnya satu jawaban yang berbeda. Padahal kan harusnya sama gitu ya. Bertanggung jawab dan partisipasi. Ini apa kayak jambot gitu ya? Ya kayak Kerjanya ya. board menti gitu. Seperti itu. Ada Ibu. Itu ada saya di sini. Misalkan nih kita kasih bintang gitu. Dapat bintang. Disiplin yang ini sama disiplin yang ini berbeda. Kayaknya ada spasi atau apa yang masuk. Warna kuning Pak ya. Oh enggak yang Ada Bu bintangnya masuk. pakai koma ini Ada nice job ini. Harus dengan bapak ini pengawas agama. udah telat gitu ya. Ya. Oke, next. Itu disiplinnya pakai koma, yang itu enggak. Permasalahan ya. Udah. Habis saja. Atau kita kasih bintang untuk semuanya gitu kan. Nah, gitu. Tuh ayat tuh beres tuh. Tuh. Tadi ada keluar. Muncul ininya muncul apa? Animasinya kali. Ih banyak ada lima. Tapi itu dari Foto aja ini. Dapat berapa bintangnya? 7. Aku dapat bintang 7. Nanti jangan ditutup dulu, Bapak, ada satu lagi di belakang. Bisa lagi? Nanti ada satu lagi di belakang. Keluarin, Jangan maksudnya dikeluarin. udah keluar. Nanti masuk lagi aja, Pak. Gitu. Nah, berikutnya itu tentang teori motivasi. Sebagai seorang pendidik, kita ini mungkin ada satu kasus gitu. Saat kita perlu hadir di sebuah pelatihan motivasi, kira-kira apa yang mendasari kita untuk hadir? Gitu. Misalkan Bapak Ibu ditugaskan untuk coba hadir suatu pelatihan gitu, kan? Atau coba hadir suatu kegiatan apa? Gitu. Nah, mungkin ada tiga
tiga hal yang mendasari tindakan Bapak Ibu gitu kan ya. Yang pertama mungkin hadir karena takut ditegur, ya. Atau hadir karena ingin dipuji oleh lingkungan, gitu. Atau memang hadir karena ingin belajar gitu kan ya. Nah, kira-kira motivasi yang paling kuat Bapak Ibu yang mana kira-kira? Yang tiga Kadang itu kadang Seringnya 2 ya, Bu? seringnya 2 ya, Bu ya. satu sih seringnya. Bapak gimana, Pak? PPD, Bu. Pokoknya kegiatan apapun yang Kegiatan mendasari apapun. dirimu untuk hari itu apa? Apakah karena SPPD? Ada SPPD di situ mah. Itu imbalan apa? Kan imbalan. Oh yang nomor 2. Mungkin disuruh jadi ketua panitia gitu misalkan. Aslinya mah mageran aslinya. Atau karena ingin belajar untuk menjadi Itu namanya Spenny, Pak. Mas ada. Belajar juga. Nah gitu. Nah, dari ketiga jenis motivasi yang tadi disebutkan juga, kira-kira menurut Bapak Ibu, Yang Bapak itu enggak. kira-kira motivasi yang mana yang paling banyak dimiliki oleh anak-anak kita? Yang pertama, Yang satu deh. yang satu Yang- pengen nilai. Yang karena takut, yang kedua berarti imbalan hukuman. mampu. Imbalan. Yang pertama karena takut akan hukuman. Atau yang ketiga memang anak-anak itu Jarang. belajar gitu. Jarang. Belum kayak Jarang. sangat langka. Sangat lah. Paling dari Berarti, satu kelas 2 3 ya. Jawabnya di mana, Pak? Dari 52. berarti harusnya seperti apa, Pak Ibu? Harusnya bisa ketiga. Harusnya bisa Ketiga. ketiga Berarti kan semuanya. balik lagi ke motivasi diri kita dulu kan tadi. Kedisiplin diri kita Dan sendiri. diri kita juga masih nomor 1, anak pengen nomor 3. Susah ya, Bu ya. Dari mana keturunan dayaninya gitu kan? Gitu. Nah, jadi dari 3 motivasi yang tadi itu ada tingkatannya gitu ya. Untuk yang pertama tadi itulah tingkatan yang paling rendah gitu ya. Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu Iya kan. betul pasti. Yang kedua itu karena imbalan, itu satu tingkat di atas yang tadi. Yang paling baik itu memang karena ingin belajar gitu. Jadi termasuk mungkin ikutan CGP juga karena ingin jadi kepala sekolah gitu. Itu salah gitu. Itu nomor 2 ya. Itu nomor 2 gitu. Apa dong? Ya harusnya yang Jadi ketiga PP ya, belajar Bapak aja nomor Ibu. 3 Bapak. Termasuk yang PPG juga gitu Ibu. Karena ingin sertifikasinya misalkan enggak gitu. Oh itu nomor Nomor 2 berarti Pak. Jadi mau apa dong? Jadi apa? Saya nomor 3, Pak. Saya belajar. Belajar ya Pak. Jadi memang yang paling baik itu adalah tetap yang paling baik itu apa ya? Yang ideal ya Bu. Memang ingin untuk belajar seperti itu. belajar dapat bonus. Belajar dapat bonus. Ya kan? Nah itu tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi kepada murid-murid kita gitu, agar mereka bisa menghargai sendiri nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi tujuan dari disiplin positif itu tadi menanamkan nilai-nilai kebajikan bagi mereka gitu, sehingga ketika datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena nggak ingin terlambat gitu, tapi memang tepat waktu. Pakai lencana itu bukan karena nggak mau dimarahin pemulus misalkan, tapi emang pengen pakai lencana. Baik. Ini teorinya Pak, aplikasinya mah tetap. Kita sebagai guru saat, nah ini untuk kita sebagai guru gitu, mengajar kelas tepat waktu itu motivasinya apa gitu kan? Baik lagi ke yang 3 tadi. Kita datang ke kelas tepat waktu itu seperti apa? Apakah karena takut? Takut sama Bu ini misalkan ibaratnya Ibu ya. Kasihan sama anak-anak. Nah, atau karena kasihan sama anak-anak gitu kan, ingin motivasi dalam diri. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, Bapak Ibu. Ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi ini berkaitan dengan pemulus yang tadi, pemberian disiplin. Nah, pemberian disiplin itu kita masuknya ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Konsekuensi. Gitu. Nah, apa yang membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Responsif berarti ya. Kalau konsekuensi nanti kita coba dulu. Konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Itu konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman mah
tidak terencana, jadi insidental saat itu juga. Kalau restitusi itu proses kolaboratif gitu. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi anak yang menawarkan solusi. Jadi kita mengajak untuk berdiskusi. Nanti mungkin saya akan coba tampilkan satu video proses restitusi seperti apa. Boleh bertanya dulu nggak Pak? Boleh. Ini kebetulan barusan terjadi di kelas saya. Gitu. Mantap sekali. Sebelum kesini. Ceritanya saya lagi mau mengumpulkan KKS untuk anak-anak kita menjawab bareng gitu ya. Dikasih yang ini enggak? Udah Pak. Bahasanya Pak yang belum bahasanya. Enggak mau jangan mengasih bapak. bahasanya. Ini ada Pak. Belum ada yang ini Bang. Lanjut ya, Boleh, ketika Ibu. proses Ini mengumpulkan, ada satu kasus. ketika proses mengumpulkan tugas atau KKS tersebut, tiba-tiba anak yang dari belakang tuh main kapal-kapalan, dia melemparkan kertas gitu kan, bentuk apa, melempar ke depan. Mungkin dia kira saya tidak melihat ya. Langsung saya panggil, saya ajukan pertanyaan kenapa gitu, main-main kapal-kapalan di kelas. Dia jawabannya cuma main aja Bu katanya. Terus saya bilang harusnya kalau main kapal-kapalan di mana? Di luar katanya. Di luar katanya. Ya. Mau keluar sekarang? Nggak mau Bu. Kata saya kayaknya kamu lebih cocok deh kalau main kapal-kapalannya di luar aja biar tenang gitu ya, leluasa main kapal-kapalannya. Nggak mau Bu. Akhirnya saya suruh dia bersih-bersih di kelas ya, yang lain meriksa itu dia bersih-bersih aja, nyapu gitu kan, banyak sampah tuh di kelas. Nah berarti itu hukuman. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Hukuman karena Itu masuknya hukuman, Tiba-tiba kan konsekuensi gitu ya. atau tapi ada proses diskusinya dulu. Iya, ada sebelumnya tuh ada Kira-kira diskusi dulu masuknya gitu. hukuman, konsekuensi atau restitusi? hukuman. Kan si anaknya tidak Hukuman. mengeluarkan solusi yang versi dia. Itu kalau Tapi ada tawaran dari saya kan. Ada tawarannya apa Bu? Iya, mau mainnya di luar gitu kan. Mau mainnya di luar Iya, atau walaupun itu hanya Usir? hanya apa sih nyongkun istilahnya gitu supaya dia tidak main kapal-kapalan lagi di dalam. Kira-kira masuknya ke mana Bapak Ibu? Hukuman? Saya tuh lupa next ya apa ya? Hukuman ya karena mungkin tiba-tiba tapi ada minggu dulu lah gitu. Karena walaupun misalkan kalau kata menurut saya ya, pendapat dengan Bapak Ibu sekalian itu termasuknya hukuman itu karena tiba-tiba tidak terencana hukumannya tuh terus tidak berkaitan dengan pembelajaran. Iya, memberi Ya. Itu sih salah mungkin nanti kita coba bahas lagi di belakang Ibu proses restitusi itu kayak Tapi dengan gimana gitu ya. hukuman seperti itu tidak apa-apa mungkin ya. Nah nanti kita coba bahas Bu, Iya. ada di belakang. Tenang Bu, ini masih definisi kita bahas. Nah kita coba, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita cobanya di sini biar langsung jawabannya keluar. bagi Berapa misalnya berapa? Sama, pasti sama. Tapi kan kalau soal itu nggak apa-apa kan? Nah kira-kira nih Bapak Ibu, ada kita coba tentukan antara sanksi atau hukuman, antara konsekuensi sama hukuman. Nah, mencatat slip 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira sanksi atau hukuman? Hukuman. Oh jadi nggak jawabnya dulu. Enggak, di sini aja Pak. Ini mah dari LMS-nya langsung, jadi Hukuman. hukuman sanksi. Yes, hukuman. Salah, itu konsekuensi. Oh, tenang. lari mulai lapangan. Bilang ke balik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Nggak kebaca ih. Hukuman konsekuensi. Mau ceritain apa sih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. nggak usah lu Nggak usah. Ini Bu. Nah, gitu. Aku kira dari atas bacanya ceritanya. Yang ini Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. hukuman. Hukuman.
telepon. Nah, Apa bedanya sama yang tadi? Nanti kita coba bahas dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Kita coba. Yang dia lakukan ya. Iya, betul. Murid diminta untuk pusap 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Sanksi. Hukuman. Hukuman. Hukuman sanksi. Sanksi. Nggak tahu. Hukuman sanksi. karena tidak meminta sanksi. Udah sok aja lah mana we. Hukuman aja. Hukuman Sanksi aja. yang kita coba sanksi. Hukuman. Luar pakai masker. Tapi ada maskernya. Karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Ya, sanksi. Kalau aina bawah lagi lu Berjemur di lapangan basket pada jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Nanti diulang. Ini sebagai yang sudah lulus, Hukuman. murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Enak kan? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hendak Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Hukuman. Sanksi. coba yang karton Pak levelnya Ya, Ini masih easy ya. kayak anak apa gitu. ya Pak duduk aja dulu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Oh, Sanksi. Tadi di atas sih, Bo? Tadi dari si bawah. Pokoknya harus apa, Pak? Nah, ini udah hard nih, udah level akal. Duduk di bangku pinggir jalan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Hukuman. Kan obaran temenannya. Tuh nggak jauh. Nggak jauh. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit setelah kelas selesai. konsekuensi. Sanksi konsekuensi. Baik. Habis nih soalnya. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekuensi. Oh, sanksi. Bukan biasanya salah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Sanksi. Hukuman. Hukuman. Memberikan dosen sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, kira-kira 10 yang benar ya. 10 yang benar dari 14. Nah, kira-kira kenapa tadi yang pertama salah lagi? Yang ini kan ya? Ini kan harusnya dia bilang tadi konsekuensi. Hukumannya terlalu berat ya. Tidak. Tadi jawabannya harusnya apa ya? Ini sanksi, Bu. Nah, Sanksi ya. kenapa dia masuknya ke sanksi sedangkan yang ini masuknya ke hukuman? Apa izinnya? Kayak Vidya, kayak Vidya, tolong Vidya bentuk ANDK-nya ketinggalan. Jadi menurut itu katanya apa yang membedakan hukuman dan sanksi itu selain dari insidental dan tidak katanya biasanya hukuman itu bersifat fisik gitu bersifat fisik gitu dan tidak ada nilai pembelajarannya. Sedangkan kalau yang tadi kita bahas kan lari mengenai menuliskan saya tidak akan terlambat 100 kali. Nah, nilai pembelajarannya kan di situ menguatkan keyakinan dia kalau saya tidak akan terlambat lagi. Jadi itu merupakan sebuah sanksi. Nah, sedangkan ini dia terlambat hadir ke sekolah tapi hukumannya lari. Nah, sedangkan lari sendiri tidak ada kaitannya dengan dia terlambat ke sekolah. Oke, tanya Pak. Maka itu konsekuensi. Kan tadi Bapak bilang ketika sebelum diberikan sanksi saya tidak akan terlambat.
itu kan keterangan dalam hati lah ya, sehingga si anak itu tidak melakukannya lagi. Nah, apa bedanya ketika saya menerapkan ke anak, misal tidak mengerjakan tugas, saya kasih paham. Katakan pusat 10 tidak kasih tugas. Nah, besok misalnya ketika masuk pada saya itu ketika saya kasih sanksi 10, misal katakanlah besok lusa dia betul tidak dia benar-benar mengerjakan tugas. Saya tanya, kenapa kamu mengerjakan tugas? Saya apa Pak? Karena kemarin saya ngomong Bapak, makanya itu untuk kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Lalu saya mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, apa perbedaannya dengan yang tadi Bapak utarakan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi kan kata Bapak itu kalau menulis tertarik dalam hati. Menumbuhkan keyakinan. Nah, keyakinan kan? Nah, Yang tadi juga sama. Kata Bapak bilang, memang fisik tidak ada kesadaran diri gitu. Tapi ketika saya terapkan, alhamdulillah beberapa anak sadar gitu. Oh ternyata kalau itu memberikan hukuman push-up, memang saya salah dan supaya saya tidak melakukannya lagi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dia sadar dan berubah, tapi orientasi belajar dia udah bukan lagi buat belajar karena dia butuh untuk belajar, karena takut. Motivasinya berarti masih eksternal ya. Iya, masih yang rendah. Nah, Yang satu tadi ya, betul. karena takut dihukum. Ya, sependapat Bapak Ibu. Jadi betul sekali gitu kalau saya amati dia dapat hukuman, memang dapat hukuman karena di push up-nya dia tidak ada hubungannya dengan mengerjakan PR gitu. Nah, terus berikutnya dia tidak melakukan itu lagi karena motivasinya tadi takut dihukum oleh pemulus. Jadi masih di yang pertama Bapak, belum sampai ke yang ketiga. Belum kesadaran diri. Nah, belum saya tidak mengerjakan PR itu ya karena saya harus mengerjakan PR, tidak gitu. Tapi karena saya mengerjakan PR itu karena saya takut di push up, gitu. Takut mendapatkan ketika kita hukuman. mengendarai motor pakai helm itu bukan karena keselamatan mungkin ya. Nah, takut ditilang. Seperti gitu. Jadi motivasinya balik lagi ke motivasi tadi gitu. Jadi kalau misalkan memang dia pemberian respon dari kita itu akan jadi pembelajaran untuk dia, nah masuknya ke konsekuensi. Kalau yang tadi makan masuknya ke motivasinya jadi bapaknya. Mungkin sama hal juga ketika saya minta Wadi, terus mau PG nggak? Mau? Kenapa? Motivasinya itu baik lagi ke motivasinya Pak. Oh itu kedua, bukan karena apa ya? Bukan ingin karena upgrade ingin diri, bukan karena pengen belajar. Imbalannya. Mungkin faktor lingkungan oke gitu, karena kita melihat orang yang punya serti kira-kira dipakai apa sih ininya relatif untuk kehidupan, bukan kan upgrade karena gini, karena kan aku cuma melihat nggak tahu siapa yang lain mah, yang aku tahu gitunya ada satu orang guru yang memang menggunakan dana sertifikasi itu emang bener-bener buat pendidikan tuh ada gitu kan, satu orang yang aku lihat sisanya membuat gitu. Ini saya melilis. Ini saya melilisnya Missnya. Miss Penny suka ini. Aku berarti. Berarti. Kan dari sekian yang dia dapatkan sertifikasi kan dia upgrade buat ikutan apa sih ke Bali pelatihan pasti ngapur radio dia kan mau pribadi buat aku wow gitu. Orang makan. Saya juga ada tahu Orang makan. yang seperti itu untuk bayar. Pinjol. Oke, cukup, terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka, kalau kasus yang tadi saya itu termasuk hukuman Nah, atau sanksi karena ada dua ini juga. Di satu sisi dia membersihkan lemparan kertas yang dia buang itu. Satu sisi kan dia membersihkan ya. Tapi di sisi lain memang tidak ada hubungannya juga dengan pemberian penyadaran diri ya, penyadaran betul. diri. Nah itu bagaimana Nah maksudnya? itu gimana Bapak Ibu? Tadi sudah Bu. Kalau enggak tuh. gimana? Nunggu lancar aja.
itu kalau punya Bu Eha itu emang dia sebanyak apa kertas yang dia lempar kalau masuk sanksi? Satu sih. Tapi dia kan nggak ngebersihin kertas itu doang kan? Iya, Tapi akhirnya semua kelas berarti masuknya bukan ke sanksi, lebih ke hukuman. Kalau Lebih kata ke saya. hukuman karena termasuk kegiatan fisik juga dan nggak ada, kalau saya lihat kan nggak ada hubungannya sama PR dan tidak memberikan pelajaran gitu. Kalau itu kan Pak ya, kalau konsekuensi itu tadi sudah disetujui dan disepakati Iya. gitu ya. Pelaksanaannya Jadi kayak misalnya anak-anak melanggar tata tertib sekolah, maka dia konsekuensinya adalah gitu ya. saat terlambat datang berdiri dulu misalkan, nah itu Karena tercantum Karena di sudah tata tercantum. tertib gitu kan ya, apa misalnya ini konsekuensi. nah nanti mah katanya kata tata tertib atau peraturan sekolah itu diganti Bapak. Jadi bukan tata tertib atau peraturan sekolah namanya tuh, jadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah tuh katanya kata-katanya tuh positif. Oh iya. Kalimatnya itu kalimat positif. Jadi bukan tidak terlambat datang ke sekolah, Datang ke sekolah. datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalimatnya kalimat positif. Kagum katanya dong. Kagem lagi kagem. Kagem. Oke ya. Kamu kira aku kagem. Oke, next. Kalau ini mah kalau bahasa negaranya mungkin yang asalnya kita, mohon maaf, yang beda keyakinan dengan kita, kan dulu kita semester ya. Mungkin sekarang muslim itu kan sama seperti yang tadi kan ya. Lebih lembut Maksanya biasanya. sama gitu kan. Iya. Sama. Namun dari kata beda. Cuman Jadi- afirmasi positif. Masih lebih positif gitu Pak. Jadi kayak kamu mungkin kayak parenting zaman dahulu ya. Kayak Ibu Nikita Willy aja lah. Ibu Nikita Willy Oh, ada. kita res. Jangan sampai perubahan bisa Tidak. Tidak, jangan bahasanya itu Jangan, bukan jangan. Jangan di sini. Jangan nyerah. Nulisnya di sini ya. It's Nah, okay. it's It's okay. Nggak boleh cerah-cerah di tempo. Disandingkan nih orang kita. Ya itu. didikan militer dan didikan kita wili gitu kan Kita beda. ribut. Didikan kita beli, didikan TOC gitu kan. Iya betul. Bisa. Ya betul. Ya kalau suaminya kayak Indra juga nggak bakal banyak gitu ya. Ini pematerinya bingung. Oke, next yuk Bapak Ibu kita lanjutin ya. Gagal ya sama Kak Indra. Ini udah 12 lagi. Manca. 12 yuk. Oke, berikutnya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi efek dari motivasi tadi dan hukuman konsekuensi tadi, efeknya tuh ada dihukum oleh penghargaan gitu. Jadi salah satu istilahnya tuh saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak gitu, kepada siswa untuk berperilaku atau bertanggung jawab atau mempelajari sesuatu yang baru, nah itu akan jadi sebuah kebiasaan yang kalau misalkan kita tidak melakukannya, yang kalau kita tidak mendapatkan itu, kita tidak akan melakukannya gitu. Jadi kayak karena kita terbiasa, kamu kalau aktif misalkan dapat 100, tapi ketika di aktif kita tidak kasih 100, nggak jadi melakukan. Atau misalkan ketika kita kamu hafalan dulu ya, misalkan anak kita hafalan dulu ya, nanti dikasih 5.000. Nah nanti ketika ditanya kau nggak hafalan karena nggak dikasih 5.000 kan gitu. Jadi motivasinya berubah, yang asalnya kemudian dia jadi belajar, karena kita kasih penghargaan terus, jadi kedua jadi mengharapkan imbalan. Bukan karena apa? Tapi uang mungkin ya. Sama kayak Motivasi naik. Jadi motivasinya jadi berubah gitu. Yang asalnya untuk belajar, tapi karena kita kasih penghargaan terus-menerus, dia motivasinya berubah jadi mengharapkan untuk penghargaan. Jadi istilahnya itu dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya pemberian penghargaan juga gitu. Nah ini termasuk ke pengaruh penghargaan itu sendiri gitu. Mungkin tidak salah kita memberikan penghargaan, tapi ada ininya gitu. Nah, jadi penghargaan efektif kalau kita ingin melakukan seseorang itu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi penghargaan itu akan efektif kalau tujuannya itu adalah jangka pendek. Untuk jangka panjang kayaknya kurang efektif. Karena tadi balik lagi, motivasinya akan berubah jadi penghargaan. Gitu. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi gitu, maka motivasinya itu akan
berubah, jadi bukan dari dalam lagi tapi dari luar gitu. Jadi kita menerapkan sesuatu seperti itu Bapak Ibu. Entah Pak, kalau maksudnya dalam jangka waktu pendek tuh yang gimana Pak? Jadi berubahnya itu untuk hanya saat itu aja Sejak mungkin. itu aja. Ya anak melakukan sesuatu, yuk kalau kelasnya bersih kita pulang cepet ya, hanya saat itu aja gitu. Tidak setiap kelas bersih akan pulang gitu. Padahal kan menjadi kelas bersih itu harus setiap saat gitu. Karena dan cinta itu ada salah satunya penghargaan. Iya nggak sih? Cinta itu nggak perlu harga dan ini alasan. Oh. Nanti kalau harga dan alasannya hilang, tidak lagi deh. Siap. Iya Pak. Iya gimana? Nah ini kan termasuk jenis penghargaan itu penghargaan yang tidak efektif yang seperti tadi, ada penghargaan yang merusak hubungan gitu. Penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum kayak tadi gitu ya. Jadi bukan jenis penghargaan, sebenarnya konsekuensi dari penghargaan itu sendiri gitu. Nah ini kita balik ke restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kayak tadi ada hukuman, konsekuensi, terakhir restitusi. Nah restitusi itu proses kita menanamkan nilai baiknya ke siswa gitu. Jadi kalau nanti ada segitiga restitusi di belakang gitu. Nah untuk salah satu tahapnya restitusi itu yang pertama kita lakukan itu mungkin bisa di keyakinan kelas gitu ya. Ini ada salah satu keyakinan kelas mungkin namanya yang sudah salah karena tugas. Kalau tugasmu nggak buatin difotoin loh maksudnya. Difotoin loh maksudnya. Soalnya kan kamera nggak video nggak itu. Mas salah satu penilaiannya tuh menampilkan itu gitu. Jadi saya coba. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan atau sering gitu kan melakukan keyakinan kelas di sebelum pembelajaran gitu. Nah jadi kita bertanya kepada anak kira-kira mau melakukan apa di kelas, peraturan apa yang akan kita tegakkan di kelas gitu. Mungkin termasuk siswa nggak boleh ngobrol, siswa nggak boleh nyontek, siswa boleh atau tidak makan gitu kan ya. Itu jadi peraturan-peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh anak dan kita diskusikan di dalam kelas. Jadi hanya berlaku untuk di kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu gitu mungkin. Nah dari situ, dari peraturan yang mungkin dilontarkan oleh anak kita rubah jadi kalimat positif, terus disepakati bersama, anak sepakat, kita sepakat, maka itu menjadi keyakinan kelas untuk kelas kita gitu mungkin ya. Mungkin kalau kelas saya matematika ya mungkin hanya berlaku di matematika saja gitu, tidak di mata pelajaran lain seperti itu gitu. Ini berpengaruh mungkin kayak tadi yang dibahas Ibu Resti. Yang boleh makan dan tidak boleh makan. Nah coba kita ini ada kesepakatannya. Misalkan ada kesepakatannya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan apa yang ingin dicapai dari kesepakatan ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Jadi ingin kita terapkan nilai kebajikannya itu bertanggung jawab dari jadi kayak tadi, jadi nilai-nilai yang kita poin-poin yang kita angkat di keyakinan kelas itu jadi keyakinan apa yang ingin mau diangkat di situ, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di sana gitu. Jadi oke, misalkan Disiplin. main apa? Lebih ke disiplin gitu ya. Ya, menghormati orang lain dan komitmen gitu ya sebelum pembelajaran. Ya disiplin itu kan lebih ke komitmen gitu kan. Sebenarnya bisa aja. Bisa aja. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Fitnah. Orang lain Menghormatin orang lain juga. Menghormati orang lain dan kesehatan. iya bagian dari menghormati Iyalah.
Terakhir Bapak Ibu, ada gunakan masker. Ini kepotong Kesehatan. ya, kesehatan dan keamanan. Seperti itu ya. Jadi dari keyakinan kelas yang mungkin akan kita terapkan di kelas itu nanti keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang ingin dicapainya seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita terkadang melakukan sesuatu itu atas dasar ini gitu kan ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan merasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan ini jadi poin juga ketika kita nanti melakukan segitiga restitusi. Atau misalkan ketika anak melakukan kesalahan, maka kita harus melihat dulu kira-kira sebenarnya apa yang ingin dia penuhi. Karena kebutuhan dasar manusia kan ini. Kayak misalkan tadi mungkin kasusnya Bu Eha, dia melempar kertas itu mungkin ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kira-kira kebutuhan apa sih? Kayaknya kesenangan. Kesenangan gitu. Mungkin dia kebebasan mungkin bisa gitu kan ya. Jadi mungkin dia kurang merasa senang berada di kelas, dia melakukan sesuatu bosan gitu kan. Nah, dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya itu. Istirahat dulu. 6 slide lagi. Jangan, kita sudah sin dulu, habis itu ngobrol gitu. Ini nyala lagi nih. Memberikan salah. Ini ada yang memantau Bapak. Seperti itu. Jadi Kita sih mendukung saja ya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu perlu kita lihat dulu kebutuhan apa yang mungkin dia ingin capai gitu. Sehingga hasil atau konsekuensinya atau proses pemberian treatmentnya juga tepat gitu. Gitu mungkin. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Jadi ketika kita melakukan restitusi, melakukan perubahan itu ada 5 posisinya. Mungkin yang pertama itu sebagai penghukum. Ini yang negatifnya mungkin ya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan restitusi itu kayak tadi prosesnya Bu Eha bertanya itu ada 5 posisinya. Yang pertama itu adalah seorang hukum. Nah, jadi dia bertanya kamu salah gitu biasanya gitu kan. Jadi statement-statementnya itu adalah statement yang menghukum gitu. Nah, yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah. Jadi statementnya itu adalah biar siswa itu merasa bersalah gitu. Bukan pundung. Ya pokoknya kalimatnya tuh nyalahkan gitu Pak. Tapi bukan memberikan hukuman gitu. Lebih pakai perasaan sih. Lebih ke perasaan lah pokoknya pembuat rasa mas. Kamu tahu kan? Oh, salah. Bisa. Atau tahap berikutnya itu adalah teman. Teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid kayak yang pertama yang kedua gitu. Tapi tapi juga tidak memberikan nilai negatif atau positif. Itu lebih kepada teman biasanya kan. Nah, yang keempat itu pemantau, dia hanya memantau gitu. Dari posisi melihat kesalahan siswa seperti apa. Nah, yang paling baik itu memang dalam posisi manajer gitu, posisi terakhir ini. Dia memberikan tanggung jawab dan mendukung penuh keputusan siswa. Nah, ini ada proses segitiga restitusi tadi. Jadi dalam proses restitusi atau penanaman keyakinan ketika anak melakukan kesalahan atau apapun itu bisa ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Atau menstabilkan identitas, memastikan kalau tenang aja, kamu setiap orang punya salah kok gitu, setiap orang melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, tindakan mana yang salah dari siswa gitu. Jadi kita tanya dulu anak itu ngakui nggak kalau dia melakukan kesalahan, atau jangan-jangan dia nggak sadar dia melakukan kesalahan. Jadi yang kedua validasi tindakan mana yang salah. Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu salah melakukan itu tuh apa yang kamu langgar seperti itu, keyakinan mana yang dilanggar. Nah, baru abis itu solusinya, kira-kira mau solusinya seperti apa, ingin seperti apa gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit video Bapak. Suaranya kecil. Sebentar. Tapi kedengaran mungkin.
nyoba sekali penjahatan. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Sebentar Bu. Si Alia nih. Alia Bu. Connected. Kok nggak connect? Kalau mau ngejemput mah cepet aja. Gue jemput. Nah kata aja. Bener nih. Oh. Kalau bakso aku campur ya. Nggak ada Bu, nggak ada bahasa Bu. Bukan. Kalau nasi padang apa? Kalau nasi padang apa? Rendang. Rebusnya doang. Boleh deh tanya ya. Aduh. Udah dapet ilmu. Nggak masuk kan? Nantilah diputar lagi ya. Tapi Miss, tadi benar sih pas tahun Pak Adi, sifat Pak Adi kita kebagian ya. Tong bidengnya Tapi nggak ada mix ya. Nggak ada lagi sih. Tong bidengnya, tong bidengnya. Terus meeting yang mana yo? Meeting yang mana yo? Biarin Pak, fokus Pak. Ini nggak masuk kopi suaranya. Nantilah mungkin ya. Kasusnya aja tuh apa ya? Ini tuh kasusnya tuh yang pertama itu dia ketahuan mencontek gitu. Nah, jadi pertama saya tanya dulu, saya manggil, kamu tahu nggak apa yang alasan kenapa kamu dipanggil gitu. Nah, jadi itu tahap proses untuk dia tahu nggak kalau dia salah dulu gitu. Nah, terus dia mengaku ya kalau saya salah, saya tadi mencontek. Nah, baru dari situ tegaskan bahwa memang mencontek itu perbuatan yang kurang baik gitu. Dan ditanya lagi kira-kira apa yang buat tidak baik dari mencontek itu kan ya. Jadi dia membuat teman-teman kecewa dan berpikir atau apa gitu. Jadi terakhir baru kira-kira solusi apa yang ingin ditawarkan untuk itu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada seratukan anak besar ketika tadi Bapak terapkan, Bapak kasih solusi. Ini kan kamu sadar nih sudah melakukan kesalahan mencontek gitu kan. Kenapa sih? Mungkin dia beralasan ya Pak, karena saya tidak belajar tengah makan apa karena ketika guru berbicara apa solusinya? Satu anak Pak kalau bisa open book ujiannya. Nah gimana kita sebagai guru? Dia tawarkan lagi baiknya apa, open book apa gitu. Jadi pokoknya sampai sebenarnya tujuannya itu adalah ke apa yang kita inginkan, tapi biar anak yang mengukakan gitu Pak. Itu posisi ketiga restitusi itu gitu. Itu misalkan kayak tadi kalau misalkan tadi mah saya buat adegannya tuh kamu sudah tahu salah, kira-kira konsekuensinya apa kamu mencontek? Mungkin teman-teman tidak menghargai saya lagi katanya gitu. Karena jadi buat apa belajar katanya. Jadi ya udah nyontek aja gitu kan belajar karena dia ketahuan mencontek. Nah kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Ya saya akan bilang ke teman-teman saya kalau mencontek itu nggak baik katanya gitu. Terus mengajak temannya untuk tidak mencontek. Terus untuk ulangannya dia bersedia untuk ulangan lagi. Nah kalau misalkan belum sampai ke apa yang kita inginkan, kita tanya aja terus gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Nah ini sampai ke akhir Bapak Ibu. Kita akan ada beberapa kata mungkin. Kalian adalah penjaga masa depan untuk kita para guru yang tidak hanya menanamkan ilmu, tapi juga membentuk karakter anak-anak bangsa. Itu dia dari kecilnya tantangan semakin berat, tapi ketahuilah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mendidik dengan hati, membimbing dengan kasih, dan memahami dengan empati akan membawa dampak besar bagi masa depan mereka. Itu teruslah berinovasi, berinovasi, jadilah cahaya untuk mereka.
agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berhak dan berdaya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini terakhir mungkin boleh dibuka lagi yang tadi Bapak Ibu. Kelas poinnya. Kita akan coba berefleksi kira-kira apa yang mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan dari hari ini. Ya, refleksinya Bapak Ibu. Yang mana gitu? Misalnya begini. Ya, di bawahnya situ Pak. Ada isian kan ya? Nah, itu di isian aja. Oh, Kira-kira apa yang kita dapatkan di pertemuan hari ini dan apa yang mungkin ingin Bapak Ibu terapkan di pembelajaran ke depannya? Tanyanya 2 saja. Disingkat aja Ibu, namanya Ibu aja. Kayak tadi. Tadi itu depannya kecil ya Bu? Depannya besar. Pakai barcode. Pakai barcode lagi Bu. diminta beli bisa beli. Yang tadi tersimpan. Simpan Ibu. Ada kok masih ada namanya. Atau kita coba. Yang kedua ketiganya kecil kan tadi. Kecil kerjaan ya. Kenapa? Masuk lagi aja Bu. Bentar. Oh ada, udah ada. Mana ya barcode-nya tadi? Wah, ada tulisannya gitu. Iya, apa ya? Anonim ya, nggak anonim. Atau saya tambahin lagi aja Bu siswanya Bu. Partisipannya. Ibu HJ ya? HJ aja Bu, spasi J. Bisa nggak Bu? Dari sini kecil. Spasi J. Kayaknya aja yang besar Bu. Nggak bisa. Huruf kecil apa ya? Nggak apa-apa Ibu, tulis aja. Tadi nonton di judulnya. Disiplin ya Bu. Apa judulnya? Disiplin positif Bu. Nggak paham. Di spasi Bu. Spasi J. Disiplin positif. Aduh. Tuh, nggak bisa kan di spasi juga. Gua pakai headset. Coba dikeluarin Bu. Nah, ya. Oh ini kelas code Bu. CG14. Masih banyak kan? Kenapa? Masih banyak ini ya. Jangan Pak. Bu nanti minta bantuan ya. Nanti aja sampai sore siang juga nggak perlu. Gue mau minum dulu ya. Pak, ini udah selesai. Sudah? Kita tutup aja dulu ya. Hah?
ada sedikit buah mangga di atas para, satu ke dalam telaga. Ilmu dan hikmah kita bawa untuk masa depan yang cerah dan berdaya. Semoga apa yang kita dapatkan di dalam Desiminasi ini menjadi bekal untuk terus menumbuhkan budaya positif di setiap lingkungan yang kita cintai. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaka. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya.